Karena apa yang diajarkan Buya itu merubah dari asas dasar terpenting dari manusia itu adalah hati. Yang dirubah itu hatinya. Penyakit kronis iman semua ada di sana. Sehingga ajaran tasawuf, tauhid tasawuf mengarah ke sana. Dan ini bukan sesuatu yang baru, karena Quran sudah menjelaskan, hadis banyak, juga para alim ulama sudah banyak karya-karya dan metode-metode yang diajarkan. Lalu manusia memang banyak lupa karena terlalu dalamnya penyakit ini. Alhamdulillah, dengan konsep tauhid tasawuf MPTT atau tauhid sufi, kita bisa masuk dalam sebuah lembaga, sebuah universitas sebenarnya MPTT ini untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Pendapat Ibnu Athaillah, kenapa yang harus dipiara, yang harus diperbaiki dulu itu adalah hati. Beliau berkata, maqalidul anwar tempat terbitnya cahaya ilahiyah adalah hati dan soul. Asal ada sebuah kalimat yang ada di tersebut. Dan itu maka tulisannya tempat menyaksikan Allah. Jika Allah kita harus bicara. Bukan saja kita diperkenalkan latifatus sir dalam thariqah, tetapi bagaimana mencerdaskan, mengasah latifah sir yang diajarkan oleh guru kita. Sehingga thariqah tidak bisa hanya dengan kata-kata. Thariqah itu bukan diajarkan untuk menyusun kata-kata, tetapi menata amal. Bicara itu hanya sampai di lidah, dia tidak akan pernah turun ke hati jika tidak diamalkan. Sehingga kalau sir mahallul musyahadah, kalau ruh mahallul mahabbah. Cinta itu yang menggerakkan adalah ruh, sebagaimana ruh memang sudah bersaksi di hadapan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka akan ayyamillah, kita sedang diizinkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah jawaban kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi latifatus sir ini tidak pernah keasah. Hati dan sir ini tempat terbitnya cahaya Allah, ilmu, ma'rifat, tauhid, ilmu, perihal hati, lalu sir menyaksikan cahaya Allah. Terus dan berada di dalam toko, ruh itu memang kerinduannya hanya sana. Sir lebih lembut daripada kolbu. Dan sir ada siru siri. Siru siri ini dia tidak mengenal kecuali selain Allah. Dia hanya nikmat hanya dengan Allah. Yang kedua, kenapa kita diajak oleh Buya untuk bersama-sama memperbaiki dalam adalah hadis qudsi,
lam tasa'ni ardi wala samai wa wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Bumi dan langitku yang luas ini tidak akan pernah cukup untuk ajali sifat dan asma. Bumi terlalu kecil, langit terlalu kecil untuk ajali sifat dan asma-Nya Allah. Wasi'ani qalbu abdi al-mu'mini, sementara hati hambaku yang beriman akan mampu semua asma dan sifatnya Allah. Maka hati orang yang makrifat tidak pernah berhenti bercahaya, selalu mendapatkan ilmu baru di dalam memahami asma dan sifatnya Allah. Ini memang sumbernya dari Rasulullah, karena Rasulullah itu daimut tarofi. Rasulullah itu setiap saat naik derajat, nggak turun-turun, selalu naik derajat. Karena asma dan sifatnya Allah ini yang tampak di dalam hati mukmin yang dicintai Allah, itu selalu memberikan energi baru. Maka ilmu thariqah itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Karya-karya kitab, bahkan kalau kita lihat Ibnul Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, itu memang futuh dikarang di Mekah dan turun langsung. Begitu banyak jilidannya. Lalu ulama-ulama thariqah yang lainnya, sumbernya adalah hati. Hati yang seperti ini tidak akan terkotori oleh apapun dan bersih dari segala apapun. Hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah, dengan tajalli asma dan sifatnya, maka sesuatu apapun tidak akan pernah bisa mengotori hatinya. Ini orang yang arif, sufi, ma'rifat, tauhid hakikat. Bagaimana penafsiran Buya yang dimaksud tauhid dan sufi itu. Dan ini sesuai dengan pendapat Abu Nasr Abdullah As-Sarraj At-Tusi di dalam kitab Lumahnya, silakan dicek halaman 34. Walladzi la yukaddiruhu syai'un wa yasfu bihi kullu syai'. Hati yang seperti itu tidak akan pernah ada sesuatu apapun dari dunia ini yang mengotori dirinya. Solatnya semata-mata muhadharah dengan Allah, begitu juga zikirnya. Tidak akan pernah terkotori oleh apapun. Matanya memandang dunia, hatinya nggak lupa dengan Allah. Kalau sudah tajalli asma dan sifat di dalam hati ini, hati orang yang ma'rifat. Wa yasfu bihi kullu syai'. Sesuatu tidak akan pernah menempel pada hati itu karena dia tertarik dengan asma dan sifatnya Allah. Kesananya itu yang disebut dengan siru-siri, itu di luar dugaan manusia lagi, di luar akal lagi, itu hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti dalam pendapat ulama-ulama thariqah disebut dengan tajalli zat. Maka tidak dibahas dalam ini karena yang kesana itu sudah bagian daripada pemberian dari Allah. Bagaimana Sayyidina Ali pernah ditanya, apakah kamu mengenal Allah? Jawab Sayyidina Ali, iya, dengan hatiku. Ya, seperti apa? Itu pengalaman pribadi. Selanjutnya, apabila hati sudah tidak terkotori oleh apapun dan tidak ada sesuatu yang mengganggunya, dia bersih dari segala sesuatu, hanya memandang Allah, maka akan menghasilkan apa? Natijahnya akan menghasilkan tumak ninah. Tumak ninah itu wahiyari abdin rojaha akluhu. Rojaha ini memang ada beberapa ketikan Arabnya yang agak terbalik huruf, ntar di bawah juga ada, sambil kita perbaiki saja. Tumanina di abdin rojaha aqluhu wa uyatimanu wa rasahu amaluhu.
Jadi tumanninah itu akal seseorang bisa mengalahkan nafsunya. Ketentraman itu jika nafsu sudah dikalahkan oleh akal. Nafsu dikalahkan oleh akalnya yang sudah membawa nafsunya untuk menghadap Allah, berarti akalnya sudah dikalahkan, maka orang akan tumanninah. Kenapa kita tidak anteng? Karena kita masih dikuasai hawa nafsu. Maka kalau akal ini hanya dibikin cerdas, lalu tidak mendapatkan al-aqlul musyraf, akalnya itu tidak bercahaya, semakin banyak ilmu, biasanya orang yang seperti ini semakin gelisah. Banyak. Sebab dalam dalil yang sering kita dengar, man izdada ilman wa lam yajid hudan lam yajid min Allah illa bu'dan. Ilmu itu banyak, tidak mendapatkan al-aqlul musyraf, sia-sia, tidak tumanninah. Abu Ya mengajak kita untuk sampai kepada ya ayyatuhan nafsul mut irji'i ila rabbiki radiyatan ya fadkhuli fi ibadi. Ingin menjadi tumanninah, ya tadi nafsunya memang harus dikalahkan oleh akal yang mendapatkan cahaya dari Allah. Akal tidak akan pernah mendapatkan cahaya itu kalau kita tidak mendekati cahaya melalui zikir, melalui akhlak. Nggak bisa datang sendiri. Maka thariqah itu jalan itu upaya. Jadi yang paling kita takutkan Ibu, kalau kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Wa qawiya imanuhu, orang yang tumanninah itu imannya kuat, tidak mudah runtuh keimanannya kepada Allah hanya karena cobaan, bala dan musibah. Berapa banyak orang-orang yang ditimpa kesulitan lalu keimanannya kepada Allah menurun, maka dia tidak akan pernah tumanninah. Tumanninah itu hanya bisa didapat dengan keimanan yang kuat, sabar terhadap musibah, bala, bencana, hinaan. Ini kita baru dihina oleh 10 orang, kita sudah gelisah. Itu perlu dipertanyakan iman kita. Jangan-jangan kita memang ingin dipuji orang, sehingga tatkala kita dihina orang gelisah. Orang yang tidak membutuhkan pujian orang nggak pernah gelisah. Nah, ini Abu Ya mengajak kita supaya kita lepas daripada keinginan nafsu untuk dipuji. Rasulullah kan pernah diusir dari Mekah. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadisnya, wallahi innaki la khairu ardillah. Mekah, kamu adalah bumi yang paling baik di mata Allah. Kalau kaummu enggak ngusir aku tidak akan tinggalkan kamu. Tapi kaummu yang ngusir saya. Nasionalisnya tinggi terhadap Mekah. Diusir Rasulullah. Apa Rasulullah menyalahkan Allah? Tidak. Tumanninah. Kita baru dicemberutin tetangga, udah puyeng 2 minggu. Katanya mengikuti Rasulullah. Inilah thariqah. Jadi coba kita lihat Bu ya. Ya, coba lihat Bu ya. Perkembangan MPTP ini juga ada. Semuanya kita lihat balik ya. Bagaimana kita harus sabar. Dan nyatanya semakin besar dan tidak bisa dibendung. Karena sesuatu yang tumanninah itu menarik. Orang yang sabar itu menarik untuk kita ikuti. Semakin digoyang, semakin dihina, semakin tenang mengikuti orang yang kayak begitu. Yang menarik. Kadang-kadang murid-muridnya yang sabarnya kalah dengan Buya. Benar apa benar?
Kalau saya memandang beliau dan keluarganya menarik. Ini yang diterangkan oleh kitab Al-Lumah. Jadi orang yang makrifat itu menarik, dia di luar orang kebanyakan. Kayak Rasulullah kan menarik. Coba ibu bapak, Rasulullah kapan enaknya coba? Enggak ada sampai wafatnya, enggak ada. Lahir sudah yatim piatu. Tantangannya, paman-pamannya, hinaannya, ya udah majnun, udah apa, ya diusir, ya ditimbuki, di Madinah diperangi, dan peperangan begitu banyak. Butuh Mekah enggak lama wafat. Afaksitum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara kamu tidak pernah mendapatkan ujian, goncangan? Sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Sudah datang belum kepada kita? Kita baru dagang, gak ada yang beli 2 minggu, mata nasrullah. Padahal duitnya masih banyak. Iya kan? Ini pengajian Tauhid Tasawuf ini mengajak kita jadi malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melihat orang-orang soleh, tatkala kita ngaca ingin surga, orang-orang yang mendapatkan jaminan surga, asyarah al-mubasyarah bil jannah, mereka sabar-sabar. Siapa saya ya Allah? Kita jadi malu. Orang yang ke Madinah itu warasaqah amaluhu, kuat menancap, enggak goyang. Amalnya itu istiqomah. Ya, enggak harus kita ini goyang di dalam mengamalkan pendidikan dari Abuya, dan tidak harus akal kita dikalahkan oleh nafsu hanya karena banyak ujian, dan iman kita harus kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Para pemangku jabatan dan ulama ini memang 2 perkara yang membuat satu tempat atau negara itu baik. Apabila 2 orang ini baik, maka akan baik. Dalam kaidah usul fikih pun kita berkata tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, menjadikan satu kaidah tasarruful imami 'ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan seorang pemimpin dilihat daripada kecenderungannya untuk kemaslahatan rakyat. Begitu juga para ulama. Kalau para pemimpin itu harus melihat bahwa kebijakan itu harus maslahat kepada masyarakat, kebijakan yang akan mementingkan kepada kepentingan masyarakat adalah hati yang sudah tumakninah, yang sudah al-aqlul musyraf, yang sudah memahami bahwa yang dia panggul, yang dia bawa di atas pundaknya adalah amanah. Begitu juga dengan para kiai. Tidak cukup ilmu zahir, kan dalam hadis juga kita bisa ada iman, Islam, ihsan, bahkan puncaknya adalah di ihsan. Jaminannya apa? Kepintaran tidak menjadi kesombongan. Apakah sesuatu yang baik akan jadi baiknya tanpa ihsan? Ya tidak. Bahkan yang sering menolak kebenaran adalah orang-orang yang pintar tapi tidak sampai pada derajat ihsan. Maka ajaran tasawuf ini akan menyatukan para ulama dan umara
untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita tambah berkah dengan ajaran PTT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Orang-orang para mukminin itu adalah orang-orang yang tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wastafada ahlul fahmi annahu minasyirkil khafi, telah memberikan pemahaman sebagian daripada ulama-ulama tafsir yang dimaksud pada kalimat la yusyrikun adalah mereka ini bersih daripada syirik khafi. Tulisannya ini ketikannya ada yang nyambung. Teks aslinya alladzi yu'aridul qulub, alladzi yu'aridul quluba min ru'yatit ta'ah, tidak tertulis min ru'yatit ta'ati. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, surah Al-Mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memusyrikkan Tuhannya. Penafsirannya adalah mereka orang yang memahami akan keimanannya, ahlul fahmi. Di atas ilmu ada paham, di atas ilmu ada paham, di atas paham ada cahaya. Cahaya harus didekati dan mendekati cahaya dengan inayah, dengan meminta tolong dengan Allah, bukan meminta tolong dengan dalil. Sekali lagi, wastafada ahlul ilmi, di atas ahlul fahmi, di atas ilmu ada paham. Fahamna Sulaiman, Nabi Daud nabi, Nabi Sulaiman nabi, tapi paham Nabi Sulaiman lebih tinggi dari Nabi Daud di dalam menyelesaikan konflik masyarakat pada saat itu. Wa ataina hukman wa ilman, hukman nubuwatan wa ilman. Nabi Daud dikasih kenabian, dikasih ilmu, tapi tidak diberikan paham. Paham Nabi Sulaiman lebih tinggi daripada Nabi Daud. Wastafada ahlul fahmi, paham di atas ilmu. Maka belum tentu orang yang memiliki ilmu dia memahami ilmu. Terkadang yang memahami ilmu dia justru orang lain. Apalagi kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab thariqah, pahamnya aja tidak, apalagi bercahaya ilmunya. Di atas ilmu ada paham, di atas paham ada cahaya. Cahaya harus didekati. Untuk sampai kepada cahaya itu harus ada inayah, bantuan dari Allah. Caranya bagaimana? Banyak berzikir. Maka menurut saya Pak Ibu, kitab-kitab tasawuf semuanya deh yang menjelaskan tentang tasawuf dan thariqah tidak akan bisa dipahami tanpa zikir. Bagaimana kita memahami tentang mahallul musyahadah tanpa malamnya kita berzikir? Bagaimana kita bisa mengerti roh kita jalan tanpa malamnya kita berzikir? Itu yang disebut al-aqlul musyraf. Jadi kalau orang bicara tasawuf tapi tidak mengamalkan tasawuf, itu panggang jauh dari api. Tidak bisa, banyak salahnya. Karena ilmu aja nggak cukup. Di atas ilmu ada paham, di atas paham ada nur. Nur harus didekati. Mendekatkan nur harus minta pertolongan dengan Allah. Rabbi zidni ilma. Para anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pusat ilmu masih minta kepada Allah, tambahkan aku ilmu ya Allah. Rasul itu kan Rasul dalam Al-Quran. Wa qul Rabbi zidni ilma, tambahkan aku ilmu ya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu dari orang yang hatinya tidak minta inayah kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, keluarnya itu tidak bercahaya. Di thariqah ini yang penting adalah zikir. Ya, kajian seperti ini juga penting dan dia memang dua-duanya harus berjalan. Wastafada ahlul ilmi annahu minasyirkil khafi,
alladzi yu'aridul quluba min ru'yati ta'ah. Syirik adalah syirik khafi yang akan bertentangan dengan hati. Hati tidak akan pernah senang kalau diajak untuk melihat ketaatan, bangga dengan ketaatannya. Wa talabil aghrad, yang benar aghrad, salah tertib. Dan hati itu tidak akan pernah mau diajak untuk mencari dunia. Ba'dama syahida syahidun, setelah orang itu musyahadah dan setelah nyata imannya, alla dhara wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a illallah, tidak ada yang membahayakan, yang memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberi dan menjaga kecuali Allah, maka hati tidak akan pernah suka menyebut selain Allah. Hati tidak akan pernah mau diajak untuk lari dari Allah, karena hati sudah meyakini la dhara wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a illallah. Fa inda dzalika syammaru wa jaddadu wa tadarru ila Allah taala, sehingga hati hanya nikmat dia dengan tadarru, sungguh-sungguh di dalam lari mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hawa nafsunya, sehingga mereka menjadi bisidqil ikhlas bil ikhlas. Ikhlasnya jadi, sebab ada orang yang ikhlasnya nggak jadi. Jadi ada ikhlas, ada sidqul ikhlas. Ada orang di saat dia ibadah, pada saat itu dia ikhlas, tapi tatkala dia ditimpa musibah, setelah dia zikir mendekatkan diri kepada Allah lalu ditimpa musibah, dia berkata, ya Allah, saya sudah melakukan perintahmu dengan benar, kenapa musibah masih saja engkau turunkan? Ini orang ikhlasnya gagal. Jadi ikhlas itu enggak cukup, ada lagi sidqil ikhlas. Ada orang misalnya nyumbang untuk pembangunan masjid dalam satu kampung 5 juta. Lalu tidak, waktu dia nyumbang 5 juta ikhlas, duitnya lagi banyak. Tatkala sama panitia tidak diumumkan, dia marah. Kenapa nggak diumumin? Mempertahankan keikhlasan. Jadi ikhlas saja nggak cukup. Kadang kita berbuat baik, nggak dipuji orang, itu gagal. Nggak dipuji orang, kita marah, itu kita gagal. Mempertahankan keikhlasan. Nah, orang-orang yang memang sudah hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, ini kan kalau ikhlas itu hati ya Pak. Kalau diomongin malah nggak jadi. Bapak ikhlas ini nyumbang, kok ikhlas? Kalau nggak ikhlas ngapain saya nyumbang? Itu diomongin malah nggak jadi. Kalau ikhlas bisa diomongin nggak Pak? Enggak, diomongin malah nggak jadi. Oh saya ikhlas, tapi mukanya cemberut gitu. Nggak jadi. Ikhlas jangan diomongin, karena dia adalah mahalul musyahadah, hati kita dengan Allah. Kayak bapak-bapak kesini, nggak harus diomongi ikhlas itu. Nah, mempertahankan keikhlasan ini cukup penting. Wa'alimu annahum ala qadri ikhlasim bi imanim yanzuruna ila daqaiqi tarkihim wa riyaihim alladhi wa akhfa min dabibin namal ala al-hajaril aswad bil lailatul zulma, sehingga mereka yang sudah menyaksikan di dalam hatinya akan tajalli Allah, tajalli sifat dan asma, mereka meninggalkan kemusyrikan itu, dan mereka ini bersih daripada riya. Karena riya ini akhfa min dabibin namlah alal hajar al aswad bil lailatil zulmah. Riya ini samar sekali. Samarnya melebihi daripada suara kaki namlah semut yang berada di batu yang hitam pada gelapnya malam. Itu riya. Jadi riya. Makanya kayaknya saya ya ini udah selamat ya Pak ya, nggak bisa kita mengaku diri kita selamat ya. Karena riya itu lebih samar daripada semut berwarna hitam. Suara semut kalau berjalan kan suaranya nggak kedengeran ya. Lebih samar daripada suara kaki semut yang berada di batu yang hitam di tengah gelapnya malam.
Bagaimana kita bisa mendapatkan semut itu? Jihad jamainya adalah bijamil iskal, sulit kita mendapatkannya. Nah, lihat seperti itu. Hanya orang-orang yang dicintai Allah lah yang mereka ini selamat daripada sifat riya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini ayat cukup berat sekali buat kita, tapi mudah-mudahan Ibu Bapak rahimakumullah kita diselamatkan daripada penyakit riya. Telah diterangkan Dzukira an Sahl bin Abdillah rahimahullahu annahu kana yaqul ahlu la ilaha illallah katsir wal mukhlisuna qalil. Ahli la ilaha illallah ini membuang kalimat kaul ya. Ahlu kauli la ilaha illallah katsir. Kalau dalam alfiyahnya ini membuang mudhof. Asalnya ahlu kauli la ilaha illallah banyak, atau majaz bil hadzaf, ahli yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah banyak, wal mukhlisuna qalil, tetapi orang yang ikhlas di dalam la ilaha illallah itu sedikit. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Ikhlas di dalam la ilaha illallah itu apa? Meninggalkan maksiat. Sabar di dalam menerima musibah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tatkala menerima bala musibah lalu goyang, itu gak ikhlas berarti. Kan la ilaha illallah la ma'bud, la maksud, la maujud. Lalu kenapa tatkala ditimpa musibah, hinaan, goyang? Bohong berarti la ilaha illallahnya. Yang mengucapkan la ilaha illallah itu banyak, tapi yang ikhlas, orang kalau ikhlas senyum aja Pak, tenang. Kayak Nabi Yunus dimakan ikan ya udah. Ya, itu ketenangan. Nabi Ayub. Sehingga kita orang thariqah jangan pernah mengeluh apapun yang sedang kita alami. Hadirin, itu saja paparan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini kan banyak para kiai tengku, banyak sekali orang-orang alim. Mari sama-sama kita selalu taroki, naik akhlak kita, akhlak hati ya, hati. Kalau luar kan udah bagus-bagus banget, ini tinggal akhlak hati. Jangan sampai kita membenci sesama murid, sama cintailah orang yang dicintai guru kita. Gak boleh ada suudzon, jangankan kepada guru, kepada murid-murid Buya aja jangan. Karena kita akan ingin kumpul nanti bareng-bareng dengan Buya di yaumil kiamat dan murid-murid Buya. Jangan sampai ada kebencian sesama murid. Nanti kita gak nikmat berthariqah. Yang kita cari adalah tumaninah. Hidup ini gak lepas sampai kita mati, Bu. Selalu capek. Bahkan di dalam kubur aja kita udah capek. Baru masuk dalam kubur kita sudah tempetan kubur, doktorul kubri. Pertanyaan malaikat dibangunin, kiamat datang kita harus bangun. Lalu kita lari-lari di padang mahsyar. Itu kan capek semua. Lalu kita harus ditimbang amal. Coba kita ingat itu, jadi siapa diri kita di dunia ini? Mau kemana? Ditimbang amal, umur kita, kehidupan kita direkam. Berapa perintah Allah yang kita tinggalkan, berapa yang kita lakukan yang kagak ikhlas mana aja. Lalu berapa yang ikhlas dari umur kita? Sampai sekarang coba kita renungi, sholat saya yang ikhlas yang mana ya? Coba renungi yang mana? Itu akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru kita nanti akan mendapatkan ketenangan yang abadi di surganya Allah. Oleh karenanya enggak harus ada kebencian, terlebih-lebih kepada sesama murid, begitu juga sesama orang-orang yang beriman. Ayo kita jaga. Kalau enggak begitu hidup kita enggak selesai. Anggap orang lain lebih baik dari diri kita. Orang lain lebih baik dari diri kita. Inilah yang diajarkan oleh Buya tentang kecintaan, dan kita terus belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kalau ada yang mau bertanya,
Silakan yang sudah. Alhamdulillah, banyak diucapkan kepada guru kita, kiai. Baik, untuk lebih dekat lagi kita kepada kiai, mari sama-sama kita jalin komunikasi yang baik untuk menanyakan apapun yang tidak kita pahami. Dari minta kami sesi pertama, kami minta dari laki-laki 3 orang, kemudian perempuan 3 orang. Jadi kami mohon panitia untuk mengantarkan mic-nya. Baik, sebelah kiri Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Kiai Haji Zain Darmoji dan hadirin sekalian yang saya hormati, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Kiai Zain Darmoji tadi. Yang menjadi kegelisahan kami itu terus terang karena kita ini sebagai murid Abuya tidak sekedar bagaimana memikirkan perubahan atau perbaikan